Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal maktabah lil ilmiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulahu ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk berjumpa di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriringkan salam, semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bisa berada pada bulan Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada bulan ini kita sebulan penuh telah mengusahakan untuk menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan sedekah kita, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha menjauhi segala yang Allah larang. Tetapi pertanyaan yang penting yang akan saya tanyakan, setelah bulan Ramadan, lalu apa? Itu menjadi sebuah hal yang penting untuk kita bahas saat ini. Setelah bulan Ramadan, tentunya kita harus muhasabah diri. Apakah nilai-nilai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan senantiasa kita lakukan di bulan-bulan setelahnya? Hal yang pertama kita lakukan adalah refleksi perjalanan bulan Ramadan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat pada Ramadan tahun ini, apakah Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan Ramadan tahun kemarin? Apakah puasa kita dan sholat kita menjadi ibadah yang menjadi sudah khusyuk? Apakah sedekah kita sudah bertambah? Apakah kita sudah rutin membaca Al-Quran? Apakah kita sudah bisa menahan diri dan tidak banyak mengeluh ketika kita lapar dan juga lelah di bulan Ramadan yang mulia ini? Pada bulan Ramadan ini, jika kita bisa bangun setiap hari untuk sahur, kita bisa untuk mendirikan sholat malam, kita bisa menahan amarah. Lalu, apakah ini hanya berhenti di bulan Ramadan saja? Ataukah semangat ibadah kita di bulan yang mulia ini akan kita pertahankan hingga bulan-bulan yang akan kita lalui nanti? Setelah kita merefleksi perjalanan kita selama bulan Ramadan ini, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi diri kita. Bisa jadi di bulan Ramadan ini kita belum sholat dengan khusyuk. Kita belum rutin membaca Al-Quran. Kita belum bisa menahan diri kita dari amarah, dan kita belum bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Evaluasi diri ini menjadi pribadi ataupun menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan, agar kita bisa mengetahui sejauh mana ibadah kita yang sudah kita lakukan. Apakah sudah baik atau masih ada sesuatu hal yang kurang baik yang kita masih lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa memperbaiki diri pada bulan yang Ramadan ini, sehingga Ramadan bisa menjadi bekal kita untuk merubah diri kita. Karena seharusnya bulan Ramadan menjadi bulan di mana kita untuk momentum perubahan diri kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa menyisakan perubahan dalam diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merefleksikan perjalanan Ramadan, mengevaluasi diri, langkah selanjutnya kita penting untuk membuat resolusi setelah Ramadan. Jika selama bulan Ramadan kita sudah bersemangat dalam bertilawah Al-Quran, sudah bersemangat dalam melaksanakan ibadah sholat tepat waktu,
Maka pada bulan-bulan setelahnya seharusnya kita bisa untuk tetap menjaga ibadah-ibadah dan amalan yang kita tetap jaga di bulan Ramadan itu. Walaupun tidak banyak, kita usahakan untuk senantiasa mempertahankan tilawah Al-Quran kita setiap hari walaupun hanya beberapa ayat saja. Kita tetap mempertahankan ibadah kita, ibadah sholat dengan tepat waktu. Kemudian kita bersedekah walaupun sedikit, serta menjaga lisan dan juga amarah kita untuk tidak menyakiti hati sesama. Karena Allah sangat mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus dan atau konsisten. Bukan hanya seberapa banyak amalan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, tapi seberapa konsisten kita melaksanakan amalan itu hingga pada bulan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah kita menjaga Ramadan sepanjang tahun. Karena pada dasarnya Ramadan adalah gerbang awal kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jika di bulan Ramadan kita sudah berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, senantiasa menjauhi larangannya, beribadah, dan juga pada bulan Ramadan kita sangat memiliki banyak hikmah. Menjaga disiplin, kemudian kesabaran, menahan amarah, dan juga untuk meningkatkan ibadah kita akan bisa menjaga ibadah kita dengan bulan-bulan selanjutnya. Karena ketika di bulan Ramadan kita sudah baik, insya Allah 11 bulan yang akan datang kita akan menjadi pribadi yang lebih baik juga. Karena bulan Ramadan penentu bagaimana 11 bulan yang akan kita lalui setelahnya, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum perubahan dan juga menjadi pribadi yang lebih bertakwa yang sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana maknanya pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita bersama-sama berfastabiqul khairat dan beristiqomah menjaga amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Cukup sekian, saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyamah, kuliah ibadah Ramadan, amal dan hikmah. Tayang setiap menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan. Acara ini didukung oleh Mamclean, Phoenix Production, Efek Klinik Lampung, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro, Bank Metro Madani, Lazismu Daerah Kota Metro, Toko Akhyar Metro, dan Agamsel Metro.